Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi. Iya, makasih Mas. Silakan semua santri kumpul di depan ini sejenak saja.
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memeluk ya? Indah banget. Dan sebenarnya dalam mimpi juga kita sering bertemu. Ada yang pernah? Coba tunjuk tangan semua yang pernah saya datangi dalam mimpinya. Sering guru. Kali. Bagaimana kalau dalam zikirnya? Tiap detik. Saya mau bertanya, keilmuan PSS ini rata-rata di antara kalian sudah pernah enggak menggunakan untuk orang lain, contoh pengobatan, contoh orang hilang, contoh apapun kejadian-kejadian mustahil? Pernah enggak? Pernah. Tunjuk tangannya pernah. Kamera? Pernah. Alhamdulillah semua pernah. Coba tunjuk tangan lagi. Coba kamera. Sini. Semua sudah pernah menggunakan keilmuan PSS. Luar biasa. Kalian menggunakan keilmuan PSS untuk diri sendiri, apa untuk orang lain, atau semuanya? Semuanya. Keluarga orang lain. Saya hanya ingin mendengar hanya dari beberapa orang aja tentang pengalaman, tapi beda-beda. Jadi kalau semua nanti nggak akan cukup. Jadi saya butuh sekitar 5 orang aja ya. Oke, yang pertama, silakan bagi pengalamannya tentang PSS. Silakan berdiri. Silakan sini. Silakan maju sini. Dua menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, syukron kesiron. Terima kasih guru besar yang telah memberikan waktu kepada saya. Jujur, saya berkenalan dengan guru melalui media sosial dan tentunya melalui dunia lain. Dan saya atas nama pribadi saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal dan saya merasa rugi saya berguru kepada guru. Karena kenapa nggak dari dulu? Subhanallah, ternyata apa yang saya timba dari guru, ternyata apa yang saya lakukan, amalan-amalan dari guru, semua itu tidak bertentangan dengan agama, dan tentunya itu sangat bermanfaat dan luar biasa. Hanya saya atas nama pribadi, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada guru, dan kami harapkan guru tidak segan-segan untuk senantiasa selalu membimbing kami. Pengalaman saya banyak sekali pengalaman, bahkan dari dohir sampai batin, tentunya hanya Allah dan saya yang tahu. Dan tentunya sekali lagi saya terima kasih kepada guru. Di antaranya berbagai macam penyembuhan telah saya lakukan, dan walaupun saya bukan sebagai praktisi, tapi entah kenapa atau entah bagaimana jalannya, saya nama Budi dan saya berprofesi sebagai bengkel. Subhanallah, itu bertentangan dengan latar belakang saya, dan kemampuan ini saya timba semata-mata tidak dari orang lain, yaitu mutlak dari Padepokan Sendang Sejagat. Dan subhanallah, Allahu Akbar, takbir. Pengalaman itu sangat luar biasa. Di antaranya sebagai penyembuhan, tidak ada pernah yang komplain. 1 tahun saya melakukan perjalanan bersama PSS, tidak ada satupun yang komplain, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, dan tentunya saya hanya Allah yang berencana. Yang di luar nalar banyak sekali saya pernah melakukan penyembuhan, yaitu menurut beliau yaitu kena santet, dan saya itu orang Padang, dan tiba-tiba entah kenapa setelah saya lakukan, saya didatangi seekor ular yang sangat besar, dan itu berada di rumah saya, dan saya sekeluarga hancur sakit. Aduh guru, bagaimana nih ya Allah? Kucing. Ya. Ular besar ada di rumah saya setelah saya melakukan penyembuhan terhadap orang itu, yang memang dia mungkin dari kerabatnya atau dari siapa yang telah saya sembuhkan.
atau saya telah bantu, mereka datang kepada saya dan sudah 11 tahun mereka tidak bangun dan sama sekali tidak bisa bergerak. Alhamdulillah saya pergunakan ilmu PSS dan alhamdulillah kontribusi yang saya terima juga, saya didatangi sebuah ekor ular yang sangat besar dan itu di luar jangkauan saya, dan itu seperti ada hawa-hawa yang sangat panas sekali, dan itu menimpa saya dan keluarga saya. Alhamdulillah 1 minggu saya sakit, alhamdulillah 1 minggu saya nggak ada yang makan karena saya nggak kerja. Untuk itu mohon kepada guru yang sangat saya hormati dan saya sayangi, saya muliakan, dan tentunya mohon sekali bimbingannya untuk selanjutnya dalam perjuangan kami. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga saya, dan tentunya masyarakat sekitar saya. Bahkan di sekitar saya nenek-nenek nggak ada yang mati. Dikarenakan apa? Dikarenakan PSS sangat berguna. Jadi inti permasalahannya pengalaman yang luar biasa setelah mengobati santet, rumah didatangi ular. Lalu sakit. Nah, pertanyaan saya, seluruh master semuanya, ada nggak yang udah dikasih jabaran menetralisir setelah mengobati? Lalu siapa yang salah? Guru, itu terlalu besar Guru, energinya Guru. Pengalaman memang seperti itu. Oke, silakan dilanjut yang kedua. Yang benar-benar real, bukan skenario ataupun bukan di karang-karang. Silakan. Siapa? Oke, monggo silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. 2 menit. 2 menit dari sekarang. Oke, siap. Pengalaman dari pengamalan Wiri PSS ini sangat amat luar biasa. Mau difungsi, benar-benar mau difungsi tanpa rekaan. Bukan karena saya di depan guru, bukan karena saya di depan Pak Adin ini, saya mengatakan ini seolah-olah saya ingin dipuji. Saya tidak ingin ada pujian, saya tidak ingin ada penghargaan dari siapapun. Dari gue sih mau sih. Kalau dari yang lain, saya insya Allah ikhlas, itu urusan Allah. Tapi saya berusaha untuk ikhlas menolong orang lain, mudah-mudahan berkah. Tapi ini pengalaman perjalanan saya mengenai keilmuan PSS ini. Suatu saat saya diberikan amanah oleh seseorang untuk mengambil sesuatu. Mungkin ini sudah pernah dengar, tapi saya ceritakan kembali. Angin besar, petir, jam 1 hujan. Akhirnya saya masuk ke Kuncen gunung itu. Saya nunggu di situ untuk sampai hujan ini reda. Ternyata nggak reda-reda, udah jam 3 itu tidak reda-reda. Saya bertahan, tapi saya ada yang saya harus ambil di satu gunung itu. Akhirnya saya izin sama Kuncen, saya tetap mau ke atas aja. Jangan dulu kan, ini hujan, masih hujan. Nggak, saya minta doanya, saya tetap mau ke sana karena malam ini mau saya pergunakan barang itu, yaitu air. Nggak, ini cuma air, tapi mungkin entahlah untuk gimana gitu. Setelah saya minta izin sama beliau, ya udah Kang, hati-hati aja. Cuma saya tanya, kalau seandainya saya berangkat jam segini, kembali lagi ke bawah jam berapa kira-kira? Waktu itu jam 3:10, dia bilang paling bisa turun setengah 6 atau 17:30, setengah 6. Ya oke, saya mau ininya. Sambil hujan besar, ya udah saya pakai mantel, maka langsung ke atas. Sebelum naik ke atas, saya ketemu satu warung, saya berhenti dulu di situ. Saya tanya juga, kalau saya berangkat ke atas, pulang kira-kira jam berapa nih? Wah, kira-kira setengah 6 lah Kang. Oh siap. Nah, kamu ke sana? Iya. Masih hujan Kang, biarin. Saya paksakan berangkat. Apa yang saya lakukan sebelum saya naik? Inilah yang terbayang. Guru saya. Lalu saya bacakan 135. Saya naik. Perjalanannya terjal. Tidak ada tangga-tanggaan. Ini tanah saya naik. Berhenti dulu, capek sampai kehujanan. Naik lagi. Terus sampai ke lokasi. Tawasullah di situ. Saya ambil. Lalu saya turun kembali. Ternyata setelah saya ambil sesuatu itu di belakang, kabut langsung tebal. Di belakang saya ngejar-ngejar. Tapi nggak pernah saya terkejar. Padahal saya 3 kali jungkir balik. Karena
terjalannya jalan licin juga. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan rekayasa, ini pengalaman saya. Sampai di bawah baru kabut itu tebal semuanya yang mengemar gunung, udah nggak kelihatan gelap. Alhamdulillah saya nggak terkejar ramai. Padahal saya jalannya pelan. Sampai di warung, Assalamualaikum Kang. Jadi nggak ke atas? Jadi. Masa sih? Iya. Kenapa? Lihat jam 4 kurang 10. Saya juga kaget. Masya Allah, astagfirullah, tabarakallah. Benar kan? Benar. Di atas itu ada ini saya sebutkan. Oh berarti benar. Dan ini buktinya saya bawa. Dia bengong. Yang dibengong tuh suami istri dia. Kalau nggak percaya boleh ke gunungnya, tanya tukang warungnya. Masih ada dan masih jualan sampai saat ini. Ini pengalaman saya pribadi. Dan itu saya potong, maaf, dan itu memang mengamalkan wiritan. Siap guru, betul guru. Dan itu memang tidak membohongi diri sendiri, itu pengalaman. Ya, pengalaman pribadi guru. Jadi pada dasarnya yaitu perjalanan sekitar 3 jam atau 2 jam lebih, tapi ketika dijalani nggak sampai gitu ya. Nggak sampai, paling juga kurang dari 1 jam. Nggak sampai. Jadi ibaratnya seperti ilmu halimun, gitu ya. Mungkin seperti itu guru, karena saya nggak merasa gitu. Iya, oke. Tapi itu pengalaman yang luar biasa di luar akal nalar. Insya Allah guru. Terima kasih guru. Siap, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Sungguh luar biasa, sabar. Sungguh luar biasa. Pengalaman beliau sungguh sangat luar biasa. Mendaki gunung yang mungkin menghabiskan waktu 3-4 jam, tapi setelah dijalani dengan santai, dilindungi awan, diikuti awan, bahkan jatuh beberapa kali, hanya memakan waktu puluhan menit saja, tidak sampai 1 jam. Itu yang saya katakan ilmu halimun, tanpa disadari. Mungkin beberapa orang pernah mengalami hal yang seperti itu, perjalanan lama, tapi ketika kita jalani memakai wirid, perjalanan jadi cepat. Ada nggak selain beliau? Tunjuk tangan aja. Oh ya, Pak Haji Maulana ada. Siapa? Kang Haji Martin. Kang Martin juga ada. Luar biasa. Itu namanya ilmu halimun, tanpa disadari. Oke, kita lanjutkan pengalaman selanjutnya yang berbeda. Silakan. Dari keilmuan PSS tidak bohongi diri sendiri. Pak Haji Maulana, silakan. Bentar mas saya. 2 menit, singkat, padat, cepat. Lari dong, lari. Waktu dihitung mulai ngomong pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru besar pada Padepokan, guru kami, orang tua kami, Guru Mas Karyo, dan juga Kang Mas Guru Adin, yang tanpa lelah, tanpa letih, tanpa perhitungan, tanpa embel-embel menampung kita di sini untuk berlatih praktek. Alhamdulillah pengalaman saya seperti ini guru, dan juga Kang Mas Anda dan master semuanya, yang ada semua, mohon maaf tidak saya sebutkan ya, tapi pasti love lah. Jadi pengalaman saya ini adalah pengalaman pribadi. Waktu pertama saya latihan pertama di PSS Banten, yaitu saya pulang, memang kita sering istiqomah ya di rumah. Pada malam hari itu saya kebetulan senang pohon hias-hiasan pohon ya, pohon bonsai. Pada saat malam sekitar pukul 10 lebih lah ya, itu terdengar suara orang berjalan. Saya intip dari jendela sedikit, karena kan saya harus waspada ya, walaupun bagaimanapun. Kemudian saya habis selesai melakukan wirid, saya intip, kok ada orang, bukan pocong, bukan celana, bukan, ada orang. Saya intip, saya intai dari jendela sedikit. Orang itu mendekati pohon bonsai kesukaan saya. Saya lihat, ya Allah, pohon kesayangan saya mau diambil sama beliau. Saya langsung ingat, saya baca wirid itu, saya baca wirid 3. Saya baca terus sambil saya lihat, sambil saya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini pohon bukan milik saya, ambillah.
kalau memang dia mau. Tapi kalau bukan milik, ini masih rezeki saya dan milik saya, jangan kau izinkan ya Allah. Terus saya baca wirid 3 itu. Secara perlahan-lahan saya perhatikan, pohon itu diangkat nggak bergerak, maksudnya tidak terangkat, dia hanya bergoyang-goyang aja. Padahal pohon itu jangankan diri saya, anak saya, kebetulan waktu itu ada ponakan saya juga, ponakan saya yang 5 tahun itu bisa angkat pohon itu. Pohon itu bisa diangkat, tapi sama dia yang ukuran dewasa itu tidak bisa diangkat, hanya bergerak aja, bergeser. Akhirnya dia berpikir lain, saya terus menemui. Tidak saya tebut, tidak, saya hanya menawarkan, senang pohon ini akan saya berikan bibitnya. Nah itu sedemikian guru, pengalaman saya pribadi. Insya Allah, demi Allah saya nggak berani mengatakan demi Allah kalau ini bukan kalau ini rekayasa. Jadi bisa dikatakan itu real. Insya Allah Tidak membohongi diri sendiri. Tidak. Dengan wiritan 3, pencuri tidak bisa mengangkat pot bunga yang biasa diangkat dengan anak kecil bisa. Betul. Tapi maling tersebut nggak bisa ngangkat. Nggak bisa. Jadi dia hanya bergerak aja itu potnya. Padahal Subhanallah. ponakan saya 5 tahun itu senang dengan pohon itu, dia suka pindah-pindahin. Saya bilang jangan, udah ditempatkan di sini. Oke, terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi motivasi semua. Oke. Waktu sudah sangat cukup, tapi jangan dimakan dulu, tolong ditutup dulu. Karena kita mau sholat zuhur, jadi tapi saya ingin berbicara sebentar. Dibagikan aja dulu, dibagikan. Saya ingin bertanya yang memiliki pengalaman, termasuk kalian yang sudah mendapatkan pengalaman. Apakah kalian belajar ditemani guru? Apakah kalian waktu latihan ada guru? Pertanyaan saya, kenapa itu semua bisa? Ada panduannya. Keyakinan guru. Yakin. Dengan izin Allah. Ahlul yakin dalam bahasa saat ini modern dikatakan sugesti, keyakinan diri sendiri. Karena kita yakin bahwasanya Allah bersama kita, Allah itu hadir, apa permintaan dan hajat kita insya Allah terkabulkan. Semua rata-rata pasti sudah pernah membantu orang lain dari segi pengobatan terutama. Pernah nggak? Kenapa kalian bisa-bisa sementara saya nggak pernah bertemu kalian? Karena yakin dan mengikuti panduan praktek, selalu praktek. Benar nggak? Jadi intinya, saya tidak di rumah kalian, saya tidak bersama kalian. Insya Allah master master yang terhormat bisa menggunakan ilmu PSS, betul atau tidak? Betul. Master master yang terhormat, ilmu adalah milik Allah. Apa yang kalian dapatkan itu semua karena izin lillahi ta'ala, bukan karena saya hanya memberikan panduan dan bimbingan melalui aplikasi yang sudah tersedia. Ini akan meringankan beban dalam pikiran saya. Jika beberapa minta di sayomi ataupun soam ke rumahnya, pastinya yang lain iri. Lalu kalau semua minta soam bagaimana? Tapi kembali ke segmen awal, siapa yang sudah pernah bermimpi dengan saya? Hampir rata. Bahkan siapa dalam wirid pernah bertemu dengan saya? Coba tulis tangan, tunjuk tangan. Yang merasa sudah wirid tapi bertemu dengan saya. Nauzubillah min zalik, saya jauh. Tapi diam saya bukan berarti bungkam. Gus Nanda bisa berdiri. Gus Kang Adin bisa berdiri.
saya mau tanya, masjid kita sudah siap? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk pembangunan kemungkinan tinggal sekedar ya. Kira-kira itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Insya Allah. Dan kira-kira itu bisa menampung berapa umat? Untuk kapasitas di pusat 50 insya Allah bisa ditampung. 50 apa? 50 jiwa. 50 jiwa Iya. Untuk musola seluruh. dan untuk semua kapasitas padepokan insya Allah 3.000 masih cukup. 3.000. Kalau 10.000 muat nggak? Insya Allah dengan keyakinan bisa. Berarti sudah cukup luas. Cukup luas. Dan saya tanyakan admin bagian padepokan dari pengobatan, dari paket ataupun registrasi santri ataupun yang lain-lain, ada nggak pengurusnya? Iya. Jadi sistem di pusat itu sudah ada semuanya. Sistem sudah berjalan di pusat. Seperti Mawas katakan tadi, Menkumham sudah ada di lembaga atau Yayasan Padepokan Senang Sejagat. Semua sudah terorganisasi. Kang Adin, silakan. Saya mau tanya sama Kang Adin. Kira-kira sedulur kita di sini semuanya bisa enggak terpantau oleh Kang Adin? Bisa? Yakin bisa? Dan kira-kira mereka para master bakter jika berkumpul mereka mau enggak kalau misalnya mereka itu bekerja sama? Baik. Sepertinya tugas saya sudah selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang Adin, slow. Kusnanda, yang disaksikan para seluruh netizen dimanapun berada dan santri yang ada di sini, untuk sementara ini saya akan titipkan padepokan dengan mereka berdua, yang mana di admin pusat itu sudah disediakan. Dan bagi yang santri-santri yang baru, jangan khawatir, bagi yang ingin belajar sudah ada yang mengurus semua itu. Dan di sini saya agak ringan perjalanan, maka saya akan titipkan sementara. Saya akan titipkan padepokan sama Gus Nanda dan admin yang lainnya. Siap, Mas. Dan untuk di Pulau Jawa, saya titipkan amanah. Kameramen, saya ingin jalan-jalan ke Jawa, keliling. Nanti kalau sudah selesai, saya balik lagi ke padepokan. Tapi ingat, saya akan tetap bersama kalian saat kalian mengamalkan amalan ijazah keilmuan dengan tawasulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen mau ikut? Ya, ikut bro. Yakin? Yakin? Kalau kita nggak makan? Nggak apa-apa. Oke. Udah kenyang soalnya. Maksudnya piye? Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Silakan mungkin ada yang mau kita sampaikan kata-kata singkat kedua kata. Saya sudah katakan, saya tidak pernah hadir di dekat kalian, tapi saya selalu mengintai dan memantau kalian dan menyimak pelajaran kalian. Jadi saya katakan, saya tidak meninggalkan, tapi saya menitipkan. Jadi dalam arti kata sementara. Kita akan coba untuk melalang buana, dan kita coba untuk benar-benar berjalan. Setuju nggak kalau misalnya PSS ini terus berkembang? Setuju. Kalau begitu, kembangkanlah PSS dengan rasa percaya diri dan keyakinan, karena setiap orang yang mengamalkan amalan tersebut, insya Allah kebarokan akan menyertai. Amin. Karena yang kalian amalkan adalah Asmaul Husna. Ya. Untung aja baru segini yang datang. Kalau sampai semua datang, Pulau Jawa hancur kita. Sudah tidak apa-apa. Saya mau jalan-jalan di Pulau Jawa. Nanti setelah itu saya pulang kembali. Jadi slow. Saya mau cari pengalaman. Kalian bisa menjadi lebih baik. Saya yakin kita akan berkembang. Dan ketahuilah, saya akan mengadakan suatu segmen, yaitu pengumpulan dana untuk kita membuat suatu tempat untuk keluarga besar kita berkumpul di satu tempat tersebut. Jadi saya ingin semoga para santri semuanya, master mau ikut berpartisipasi walaupun hanya 1.000, 2.000. Insya Allah guru. Ya. Nanti saya akan konfirmasi dengan yang Adi. Saya nggak mau seperti ini.
Jadi kita mengumpulkan semua dan semoga aja kalau pandemi sudah selesai kita bisa berkumpul menjadi satu. Jadi hitung-hitung saya akan menambah viewer dengan cara seperti ini, saya akan berjalan. Ya. Karena selama ini kerajaan terus ya. Namanya hiburan ya. Nah, jadi saya akan mengambil segmen yang berbeda. Oke. Mohon doa dukungannya, insya Allah kita akan terus bersatu. Dan ketahuilah, saya tidak akan pernah jauh-jauh dari kalian. Kalau mau nengok aja YouTube Mamas Karyo, karena setelah ini saya akan tidak ada collab dengan siapapun. Ya. Kalau mau nengok langsung ke channel Mamas Karyo, kalau enggak saya tidak akan masuk ke channel yang lain. Jadi saya akan berjalan dengan sendirinya. Siap? Kayak dulu ya guru, kayak pertama dulu ya. Iya. Jadi saya akan berjalan. Oke? Semoga Nggak bisa barokah. guru, nggak bisa. Ini bukan permainan dan ini bukan YouTube guru. Dengar. Tolong guru kita kembali Dengar. dan gunakan kembali kerajaan guru. Dengar. Saya mau tanya. Sulit nggak mengembangkan padepokan? Sulit guru tanpa bimbingan seorang guru. Besar nggak biaya padepokan? Besar. Ada nggak yang mengerti? Iya. Karena padepokan butuh biaya. Ada nggak yang saya minta duit selama ini? Tidak ada. Tapi alhamdulillah padepokan sudah hampir jadi dan bisa menampung ribuan jiwa. Amin. Doakan saya akan berjalan jalan-jalan, mungkin ke Jawa Tengah, dan insya Allah saya akan ke Yogyakarta juga jalan-jalan. Ke Depok kagak. Ya makanya saya katakan dikumpulkan jadi satu. Tapi kalau begitu jangan kemana-mana. Ya ini nggak kemana-mana, ini jalan-jalan di Jawa aja, ini Pulau Jawa tuh. Jasmani boleh jauh, tapi rohani. Siap. Walaupun jauh tapi kita dekat di hati. Setuju? Setuju. Saya bersama kalian. Belajarlah yang benar dan jadilah lebih baik. Manfaatkan ilmu ke jalan yang diridai Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya akan memantau. Semangat guru, semangat. Tolong hargai kami yang hadir di sini guru. Saya juga menghargai. Kita butuh Anda. sosok. Saya juga menghargai. Maka dari itu saya katakan saya ada di hatimu. Bukan Tidak cukup guru, karena kita butuh bimbingan secara jelas dan nyata. selama ini sudah dibimbing dan jenengan sudah terbukti dan yang lain juga bisa membuktikan bahwasanya keilmuan PSS tanpa dibimbing dan Silakan, didekati guru juga bisa. Benar? Saya titipkan bukan berarti itu lama. Mungkin cuman beberapa jam, kita nggak tahu. Atau mungkin hanya beberapa menit hanya kita buat, ya nggak tahu. Atau beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun, kita nggak tahu. Namanya dititipkan. Sementara. Gus Nanda, Nanda lagi itu ada Kang Adin, bagaimana pendapat jenengan? untuk Tolong. master yang Oke. ada di sini. Tolong kita harus bisa berjiwa besar dan kita juga harus bersikap dewasa. Apa yang disampaikan panjenengan semua tadi itu tolong jangan hanya teori aja, prakteknya mana. Kalau panjenengan tadi berbicara seperti itu ketika mendapatkan seperti ini berarti panjenengan hanya teori aja. Buktikan Buktikan. bahwasanya apa yang kalian pelajari bisa dimanfaatkan untuk khalayak keluarga, nusa dan bangsa dan seluruh dunia. Dan seperti itu, dan mohon untuk master yang ada di sini doanya untuk guru kita, semoga beliau sehat walafiat dan kita bisa cepat kembali berkumpul seperti biasa lagi. Insya Allah nggak lama kok, Pulau Jawa ini kecil, hanya beberapa meter. Atau ya mendukung keputusan dari guru besar kita. Siap. Ini Doa baru. Ridwan terbaik. Oke, sebagai jiwa kesatria harus siap untuk menerima keputusan. Setuju? Belum siap. Kameramen. Belum siap. Kameramen. Ini guru, Guru, Ada baru enggak? terakhir permintaan praktek. ada. Ayo kita gerak. Boleh. Siap. Ayolah. Hati guru. Assalamualaikum. Hati kameramen. Kalau kamu di sini nanti lapar, telepon saya aja. Gimana penonton sudah berapa? 2.200 sudah. Oke. Ini bisa di-share. Oke.
Nih kita mau kemana nih guru? Selo kita berjalan. Iya, maksudnya mau arah kemana dulu tujuannya nih? Yang jelasnya dari barat itu langsung ke timur. Oke. Jadi kita menyusuri. Kita akan melewati tempat ini dan kita akan menyusuri. Kita ngambil suatu suatu segmen, yaitu BKDJ. Apa tuh guru? BKDJ. BKDJ, Apa tuh? basmi kejahatan di Pulau Jawa. Sampai bersih? Ya semampu aja. Oke. Siap. Oke. Oke. Titik kelanjutannya dan apa yang akan terjadi nanti silakan diikuti, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.